Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Alhamdulillah jamaah majelis ta'lim ngaji Plo rahimakumullah, a'azzakumullah, hafizakumullah. Mudah-mudahan hadirnya antum dalam majelis yang mulia ini menjadi wasilah Allah ridha kepada kita dan menjadi wasilah Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadi wasilah Allah subhanahu wa ta'ala mencucuri kita dengan rahmatnya dunia kita nanti di akhirat kita juga. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa wabil khusus kepada Bapak Haji Ridho beserta keluarga kita doakan bersama. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, Allah kabulkan semua hajat-hajat beliau, Allah jadikan keluarga beliau keluarga yang Allah terima amalnya dunianya maupun akhiratnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beruntunglah kita menjadi bagian dari umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang amalnya sedikit tetapi amalnya bisa melebihi atau menandingi amalnya orang-orang terdahulu. Ini adalah satu karunia yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita seorang Nabi yang terpilih, terkasih, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat hadits qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak aku ciptakan engkau wahai Muhammad, sungguh aku tidak akan menciptakan segala sesuatu baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Artinya adalah kita ini beruntung menjadi bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang begitu sangat sempurna semuanya. Perkataannya sempurna, akhlaknya sempurna, ibadahnya sempurna, rohaninya sempurna, jasmaninya sempurna. Maka beliau Allah subhanahu wa ta'ala sifati dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah ada pada Rasulullah, pada diri Nabi adalah uswatun hasanah, yaitu cara yang kita bisa mengikutinya beliau, yang kita bisa mengikuti apa yang beliau telah sampaikan, apa yang telah beliau berikan nasihat kepada kita. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya memberi contoh, tapi Nabi Muhammad juga menjadi contoh suri tauladan yang baik. Makanya sampai Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW adalah uswah, pelajaran yang kita bisa mengikutinya.
Kalau hari ini banyak orang yang memberi contoh tetapi tidak bisa menjadi contoh yang baik. Rasulullah SAW memberi contoh dengan sabda-sabda beliau. Kata beliau, di antara barang siapa yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sunyi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di akhirat. Allah akan masukkan orang yang berzikir dalam keadaan sunyi ke dalam surga tanpa hisab. Dan beliau bukan hanya memberi contoh, bukan hanya memberikan nasihat, tetapi beliau juga praktek. Siapa di antara manusia orang yang paling banyak zikirnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Di dunia ini semua aku benci kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah at-ta'attur, yaitu memakai minyak wangi. Nabi itu badannya tuh wanginya pol. Pernah satu masa di musim panas, Rasulullah SAW tidur siang. Sayyidina Anas ibn Malik membangunkan beliau karena sudah masuk waktu sholat atau ada keperluan yang lain. Kemudian keringat beliau itu berbekas di tirai di karpet yang beliau tiduri. Maka oleh Sayyidina Anas bin Malik itu diambil keringat tersebut dipakai di bajunya beliau. Dari situ setiap orang yang berjumpa dengan Sayyidina Anas bin Malik pasti akan merasakan mencium harum yang begitu sangat sempurna. Sehingga para ulama mengatakan wanginya Nabi itu Mas Haji Ridho tarasyaha min ambar. Jadi gini nih. Ini tahu kan ini kan gelas. Tarasyaha min ambar nih cara menerjemahkan gini. Ini gelas kan diisi dengan air nih, air yang berisi dengan es batu. Nah, ini namanya nih apa? Yang di depannya ini apa nih? Embunnya ini nih. Nah, tarasyaha min ambar tuh dari embun keringatnya Nabi itu seperti embun yang baunya sangat yang harum sekali. Tapi Nabi walaupun badannya begitu sangat harum, beliau tuh punya minyak wangi yang begitu sangat mahal. Makanya kata Nabi, ada 3 perkara yang kamu harus boleh berlebih-lebihan di dalam 3 perkara itu. Jadi jangan irit sama 3 perkara itu. Yang pertama minyak wangi. Kalau kita punya duit, cari minyak wangi yang paling bagus. Dan itu bagian dari sunnah. Kemudian yang kedua kata Nabi, maskanuhu tempat tinggal. Kata Nabi, kalau kamu punya duit, kalau kamu punya biaya, dan kamu mampu untuk beli, maka cari tempat tinggal yang paling baik. Walaupun nanti dalam riwayat yang lain, ya tempat tinggal seadanya. Kata Nabi, al-ardu ardullah wal ibadu ibadullah fa haitsu ma asabta khairan fa akim. Bumi ini milik Allah, hamba ini semua punya Allah. Di mana saja kamu bisa mengamalkan agama, di mana saja kamu bisa mengamalkan perintah Allah, walaupun di tempat yang kecil tempat tinggal kamu, di situ kamu tinggal. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi mengajarkan 3 perkara yang kita boleh berlebihan di dalamnya. Yang pertama minyak wangi, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga kendaraan. Nabi itu punya banyak unta. Ada 2 unta yang masyhur dalam riwayat itu, untanya mahal, bagus dan selalu menang dalam balapan dengan unta-untanya sahabat. Ya kan? Jadi memang untuk apa? Untuk beliau mendatangi raja-raja di masa itu supaya ternyata Islam tuh keren ya kan. Jadi kita harus punya yang kita boleh berlebihan di dalam 3 perkara tersebut. Baik, kembali ke hadis yang tadi. Kata Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Aku tuh benci sama dunia, tapi ada 3 perkara di dunia ini yang gak aku benci. Yang pertama at-ta'attur, yaitu minyak wangi ya. Jadi minyak wangi Nabi itu dari Yaman. Beliau tuh beli di Yaman, mahal. Beliau tuh selalu beli minyak wangi yang paling mahal lah. Walaupun badan beliau sudah wangi. Terus yang kedua, an-nikahu, yaitu menikah. Jadi memang menikah itu adalah fitrahnya para nabi. Kemudian yang ketiga adalah waju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku tuh seneng di dunia ini dengan sholat. Nabi mengajarkan kepada kita untuk mencintai sholat. Bukan hanya mengajarkan, tapi siapakah orang yang paling banyak sujudnya di dunia ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu masa
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat sunnah setelah sholat isya. Maka ada salah seorang sahabat ingin bermakmum di belakang Nabi. Nabi sholat nih. Nah, kapan lagi sholat di belakang Nabi? Di rakaat pertama Nabi santai bacanya. Nabi itu bacanya nggak kayak baca Qur'annya santri-santri Ar-Ridho yang ngejar target, tidak. Nabi itu selau, kana yaqra'ul Qur'an ayatan. Nabi itu kalau baca Quran tuh seayat, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu Nabi itu kalau baca Quran tuh. Atau dalam ayat yang lain, kana yaqra'ul Qur'an waqfan. Nabi itu kalau baca Quran tuh sewaqaf. Ya kan? Walaupun memang nanti dalam ilmu tajwid itu ada hukum waqaf yang lam nggak boleh berhenti, ada yang shot lam al waslu aula, diwasal lebih utama, ada yang qaf lam al waqfu aula, nanti ada waqaf yang mim namanya mutlak, kamu harus berhenti di situ, nanti ada yang titik 3 ya kan, itu namanya waqaf mu'annaqah, nanti kamu boleh berhenti di antara dua ayat. Tapi Nabi sendiri mengajarkan kepada kita membaca Quran itu dengan ayatan-ayatan untuk lebih menjaga arti dan makhorijul huruf dalam kita membaca Al-Quran. Maka sahabat yang di belakang Nabi ini, ikut Allahu Akbar. Ternyata Nabi membaca surat Al-Baqarah. Kalau nggak salah namanya Salman Al-Farisi ya, kalau nggak salah ya. Salman apa Sayyidina Huzaifah sih? Salman Al-Farisi ya, kalau nggak. Jadi Sayyidina Salman Al-Farisi ini hidup di 3 masa. Hidup di masa zaman jahiliyah, di masa fatrah, di masa Nabi sebelum menjadi Nabi, di masa Nabi setelah menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Kemudian kata Sayyidina Salman, mungkin Nabi akan ruku di rakaat di juz pertama. Ternyata Nabi melanjutkan bacaan ayat Al-Qur'annya. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Kata Sayyidina Salman, mungkin Nabi akan ruku di juz ketiga. Ternyata Nabi melanjutkan juz ketiganya. Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'dim minhum man kallamallahu ila akhir. Kata Sayyidina Salman dalam hati, mungkin Nabi akan ruku di akhir surat Al-Baqarah. Ternyata Nabi melanjutkan awal surat Al-Imran. Itulah Nabi Muhammad. Beliau mengajarkan kepada kita untuk mencintai sholat, bukan hanya mengajarkan, tapi beliau juga menjadi contoh. Sampai akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi di surat ke-6 Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, beliau mundur dengan secara hormat karena nggak kuat mengikuti sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau pernah juga sholat hanya mengulang 1 ayat, ya, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tahu nggak ini ayat apa? Ini ayat permohonan Nabi untuk umatnya kepada Allah. Sampai dalam riwayat Bukhari itu, Nabi itu kan janggutnya tebal. Itu dalam Imam Nawawi itu menjelaskan jumlahnya janggut Nabi itu ada 124.000 helai. Itu saking telitinya ulama tuh. Ulama tuh saking telitinya sampai menghitung jumlah helai janggutnya Nabi itu coba. Bahkan ada ulama yang membuat kitab namanya sandalnya Rasulullah SAW. Orang tuh kalau mulia sandalnya jadi mulia. Ya, apalagi yang berkaitan dengannya. Yang pokoknya apapun yang berkaitan dengan Nabi pasti semua akan menjadi mulia. Ya, semuanya akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam riwayat Nabi SAW sholat tahajud di tengah malam. Ketika membaca ayat in tu'adzimuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzimuhum fa innahum ibaduk artinya gini, ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, mereka tuh hambamu. Jadi kalau engkau memberikan azab kepada mereka, dan mereka kan hambamu ya Allah. Itu Nabi diulang-ulang sama Nabi.
Wa in taghfir lahum, kata Nabi begini, kalau engkau memberikan ampunan kepada mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha bijaksana ya Allah. Coba, Nabi membaca ayat itu, kata Sayyidatuna Aisyah, dari setelah sholat Isya sampai Bilal mengumandangkan azan. Nabi mikirin antum loh, Pak. Nabi mikirin ngaji plok. Kita ini kan orang banyak dosa, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kan berapa dosa yang kita buat coba. Tapi Nabi SAW memikirkan kita sebagai umatnya. Beliau tuh bukan hanya suri tauladan yang biasa, suri tauladan yang baik beliau tuh. Sehingga Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kata Kiai Uzairon, ya, beliau sampaikan begini menafsirkan ayat ini. Antum kalau pengen dapat ridha Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, tidak ada cara kecuali uswahnya ikut Nabi. Maka setelah ayatnya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Itu kata guru saya Ki Uzairon. Jadi cara yang paling tepat untuk mendapatkan ridha Allah dari ayat ini adalah ikut uswahnya Nabi. Karena Nabi Muhammad itu kan manusia, jadi punya sifat a'rad basyariyah yang melekat pada diri manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi itu dari kalangan manusia, biar kita tuh nggak punya alasan supaya kita ikut kepada beliau-beliau. Begitulah beliau. Nabi mengajarkan kita untuk sering membaca Quran. Maka siapakah orang yang paling banyak baca Qurannya? Adalah Rasulullah. Kata Nabi, apabila datang Ramadan, maka aku menghatamkan Quran 30 kali hataman. Siang aku membaca kepada Jibril, malam Jibril membaca kepada aku. Jadi bukan cuma ngomong, kalau kita kan ente tahajud tapi kita nggak tahajud. Ente jangan sampai tinggal sholat duha tapi kita nggak duha. Bener nggak? Makanya kita dilaknat oleh Allah, kaburomaktan indallahi antakulu malah taf'alun. Allah sangat benci sama orang yang banyak ngomong tapi nggak amal. Cuman ngasih contoh, ya kan? Cuman memberikan arahan tapi dirinya tidak bisa memberikan contoh. Kita supaya anak kita ngajarin supaya anak kita baik. Kamu harus bangun jam 4, tapi kitanya malah kesiangan. Kita ngajarin anak kita supaya sholat di masjid, tapi bapaknya nggak sholat di masjid. Makanya kalau kata anak saya si Lais, Bi, lucu nggak sih anaknya ke masjid tapi bapaknya enggak? Lucu lah kak. Saya sering bilang begitu. Itu loh Bi, ada anak itikaf tapi bapaknya nggak itikaf. Kan lucu ya Bi? Iya. Si Lais saja ngerti itu, dibilang lucu sama dia. Iya. Makanya kita ini bukan hanya memberikan nasihat, tapi kita harus menjadi contoh dari apa yang kita nasihatkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang tadi, di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun itu, wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Terus Allah mengatakan apa? Kaburomaktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka kepada mereka yang mengatakan sesuatu sementara dia tidak mengerjakan apa yang telah mereka katakan. Kaburomaktan, dosa besar. Makanya tadi saya baca dalam tafsir Qurtubi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailata usriyabi ala qaumin tufradu syifahuhum bimaqaridhum min narin. Kata Nabi begini, lailata usriyabi, ketika aku Isra Mi'raj. Jadi Nabi kan pernah Isra Mi'raj. Nabi itu pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat di tempat bila kaifin wala misal. Jadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berjumpa dengan Allah, maka Nabi Muhammad diajak jalan-jalan dulu sama malaikat Jibril. Perjalanan Isra itu perjalanan dari Haram ke Aqsa, itu perjalanan mendatar tuh. Maka belum sampai ke Masjidil Aqsa, beliau pertama diajak ke namanya Bukit Tursina.
Bukit Tursina itu tempat di mana Nabi Musa alaihi salatu wasalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Allah berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW diajak oleh malaikat Jibril ke Baitul Laham, tempat Nabi Isa alaihi salatu wasalam dilahirkan oleh Sayyidatuna Maryam. Ya. Setelah itu beliau diajak kemana? Ke makbarohnya Sayyidatuna Masyitoh, yaitu budaknya Fir'aun yang mempertahankan keimanannya, yang akhirnya Sayyidah Masyitoh itu direbus karena ketahuan oleh Fir'aun dia tidak menyembah kepada Fir'aun. Ketika Sayyidah Masyitoh nyisirin salah satu anak angkatnya Fir'aun yang perempuan, sisirnya jatuh dalam riwayat Israiliyat itu. Maka terucap dari lisannya Sayyidah Masyitoh itu, "Subhanallah, Allahu Akbar." Kata anaknya, "Siapa yang besar itu? Bukannya bapak saya yang besar itu ya?" Kata Sayyidah Masyitoh, ini cerita Israiliyat ya. Kata Sayyidah Masyitoh, "Bukan, yang besar itu bukan ayah kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya anak itu, si perempuan itu anak angkatnya Firaun, nggak punya anak ya. Firaun itu jelek, mandul, jelek banget dia itu. Dia tuh dalam riwayat itu segini nih tinggi badannya, rambutnya gondrong. Dalam tafsir Sawi itu ya, saya pernah ngaji sama Kiai Uzairon tuh tafsir Sawi, badannya segini, rambutnya gondrong, janggutnya juga gondrong. Jadi dia itu kalau berdiri pakai kayak orang-orang itu loh, yang bambu itu, yang kemarin kayak ulang tahunnya si Al itu, hah? Enggrang. Egrang, supaya kelihatan tinggi, padahal itu bambu tuh. Jelek banget Firaun tuh. Tapi punya istri cantik banget, namanya Sayyidah Asiyah. Sayyidah Asiyah nanti akan menjadi istrinya Nabi dalam surga. Kalau kata Kiai Ubed, di surga nanti akan banyak acara. Di antara acaranya adalah pernikahan Nabi dengan Asiyah, kemudian pernikahan Nabi dengan Sayyidah Maryam, pernikahan Nabi dengan Ukhtai Harun, yaitu sepupunya Nabi Harun. Ya, kemudian yang ketiga pernikahan Nabi dengan Sayyidatuna Maryam, yaitu ibundanya Nabi. Jadi nanti Nabi Isa akan menjadi anaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita diundang apa enggak ini? Hah? Korban agama sungguh-sungguh ya, ngajinya jangan telat ngajinya. Baik, kembali kepada cerita Sayyidah Masyitoh. Maka anaknya Fir'aun la'natullah alaih ini, anak angkatnya ini, dia bercerita kalau Sayyidah Masyitoh mengatakan Allahu Akbar. Marah banget Fir'aun. Akhirnya ditanya, "Apakah benar kamu mengucapkan Allahu Akbar?" "Ya." "Bukankah tidak ada yang besar melainkan saya?" kata Firaun. "Ana rabbukumul a'la." "Saya tuh Tuhan kalian yang paling tinggi," katanya. "Enggak, Allah Subhanahu wa taala yang maha besar." Maka enggak pakai lama Firaun memerintahkan untuk membuat kendi yang besar itu, merebus air. Akhirnya Sayyidah Masyitoh tuh diangkat hidup-hidup, dimasukkan ke dalam air itu. Masya Allah, itu pengorbanannya, mempertahankannya iman-iman orang-orang terdahulu. Makanya hati-hati, orang-orang terdahulu tuh mempertahankan iman tuh hati-hati, sehingga mengamalkan agama hati-hati. Kalau orang sekarang imannya keturunan, akhirnya mengamalkan agamanya semaunya, bener gak? Mengamalkan kayak orang cari duit, orang tua cari duit kan susah, hati-hati dia ngeluarin uangnya itu. Tapi kalau anak pas minta ini minta itu, kan dia nggak tahu susahnya cari duit. Kemudian singkat cerita, maka Nabi Muhammad SAW sebelum beliau berjumpa dengan Allah, setelah itu beliau diajak melihat neraka, diajak melihat surga. Nah, ketika beliau masuk ke dalam neraka, jadi neraka tuh pernah dingin, Pak. Pernah dingin ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Cuman keadaan Nabi aja yang nggak kepanasan, yang lain tetap kepanasan.
Maka beliau mengatakan begini, lailata usriya bi ala qaumin tufradu shifahuhum bimaqaridhum minnar. Ketika aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diajak ke neraka, maka aku melihat ala qaumin turadu shifahum, lidah-lidah mereka tuh digunting dengan gunting yang besar. Ini dalam kitab tafsir Qurtubi ya, dari ayat yang tadi di atas. Bimaqaridhum minnar. Dan guntingnya besar yang terbuat dari bahan dasar batu-batu neraka. Kullama quridat wafat, setiap lidahnya itu putus kembali lagi. Kullama quridat wafat, kata Nabi. Aku melihat dengan jelas. Kemudian fakultu, aku bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril? Itu siapa? Orang itu tuh siapa? Ngeri banget. Lidahnya ditarik, dipotong, asal putus kembali lagi, terus begitu sampai hari kiamat. Qala, maka Jibril mengatakan, haula'i khotaba'u ummatika, mereka adalah dari kalangan umatmu yang banyak ngomongnya. Perhatikan nih bahasanya Nabi. Alladzina yaquluna wa la yaf'alun, mereka ngomong tapi mereka enggak mau amal. Ya kan? Kayak orang naskil 4 bulan tapi nya enggak berangkat 4 bulan dia. Ente 4 bulan tapi nya enggak berangkat dia. Ah, itu nanti masuk kategori ini loh. Hati-hati loh. Mendingan enggak usah naskil dah, udah. Maka kata Nabi apa? Haula yukhtaba'u ummatikal ladzina yaquluna wa la yaf'alun. Mereka adalah dari kalangan umatmu yang banyak ngomongnya. Alladzina ya wong ake yaquluna hale padha ngomong sapa si alladzina wa la yaf'alun, dan mereka tidak mengerjakan. Mereka cuma ngomong tapi enggak mau mengamalkan. Kemudian yang kedua, siapa mereka itu? Wa yaqra'una kitaballahi, mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, wala ya'maluna, dan mereka tidak mengamalkan apa yang mereka baca. Hari ini kita baca Quran, betul enggak? Allah mengatakan aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kita baca, kalian membaca Quran, tegakkanlah sholat di waktu pagi. Artinya bangun sholat ternyata subuhnya berarti kita termasuk kategori orang yang baca Quran tetapi tidak maka nanti di dalam kubur sebelum di neraka Allah akan mendatangkan malaikat yang membawa gunting dari neraka. Akhirnya lidah kita dipotong, nyambung terus sampai hari kiamat. Wal ya'udzubillah min berarti kita nggak boleh baca Quran dong? Enggak, ente salah kalau kayak gitu. Tetap baca, tapi niat usaha untuk mengamalkan. Nah, paham ya? Jadi seperti itu. Makanya Imam Syafi'i alaihi rahmatullah beliau mengatakan alim bi fi'lika wala tu'allim bi qaulika. Ajarkanlah seseorang dengan amalmu, jangan dengan ucapanmu. Karena orang tuh udah bosen. Makanya ngaji itu nggak usah lama-lama. Yang penting praktek. Betul. Ngaji itu nggak usah sampai sejam 2 jam. Yang penting praktek. Apa yang kita muzakarohkan praktekkan. Setiap malam Rabu kita dapat, setiap Selasa malam Rabu kita dapat ilmu. Diamalkan tuh, diaplikasikan tuh. Oh, kemarin tuh ngajinya tentang muhasabatun nafas. Apa saja sih? Oh, kita harus muhasabah diri kita. Kemarin ngajinya tentang riba, kita nggak boleh makan riba. Kemarin kita ngajinya tentang akhlak, kita harus punya akhlak yang baik. Seperti itu. Jangan sampai kita ngaji, kita mendengar, tetapi kita tidak mau mengamalkan. Makanya Allah berfirman, "Fabasyir ibad." Berikanlah kabar gembira kepada hambaku. Siapa mereka yang mendapatkan kabar gembira tentang surga, tentang ridhonya Allah? Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Yaitu mereka yang pertama mendapatkan kabar gembira tentang surga, alladzina yastami'unal qawla. Mereka yang mendengarkan nasihat. Di sini sudah dengar nasihat belum? Ini nasihat semua ini. Al-Quran adalah nasihat. Kata Nabi, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Qulna liman. Bagi siapa? Lillahi. Perintahnya Allah itu nasihat. Til muslimina wa ammatihim. Dan nasihat itu berlaku untuk orang-orang muslim semuanya. Al-Quran itu nasihat, kematian itu nasihat.
Kata Nabi, nasihat itu dibagi menjadi dua. Ada nasihat yang terbaca, ada nasihat yang diam. Nasihat yang terbaca adalah surat cinta dari Allah. Apa itu? Al-Quran. 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz, itu semua nasihat dari Allah. Ya, nasihat dari Allah yang harus kita baca setiap hari, paling enggak kita baca dalam sehari itu seayat, 2 ayat. Buka Qur'annya. Itu nasihat tuh. Nasihat buat kita sampai mati nanti. Yang kedua kata Nabi apa? Nasihat yang diam, yaitu kematian. Sehingga Nabi mengatakan kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian sebagai peringatan, sebagai nasihat. Maka kita ini sudah mendengar nasihat. Setiap hari kita taklim di masjid, itu nasihat. Setiap hari kita buat taklim di rumah, itu nasihat. Maka untuk mendapatkan kabar gembira dari Allah, alladzina yastami'unal qaula, kata Allah. Bukan hanya mendengarkan, antum sudah mendengarkan. Kemudian kata Allah, fayattabi'una ahsanahu, dan kalian mengamalkan nasihat apa yang telah kalian dengar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, alim bi fi'lika wa la tu'allim bi qaulika. Ajarkan orang dengan amalmu, bukan dengan ucapanmu. Nabi itu suruh sedekah, maka beliau adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Sampai Nabi saking banyak sedekahnya, Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi, enggak gitu juga Muhammad. Ya, kamu pikirkan dulu orang di rumah kamu. Maka turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu ketika ayat sedekah turun tuh, Nabi jor-joran, sampai Nabi itu sedekah pinjam sama orang kafir. Nabi itu benar jor-joran. Ketika ada ayat sedekah turun, maka Allah tegur juga. Enggak gitu. Ya, kamu boleh memberikan contoh yang baik kepada umatmu, kepada kaummu. Tapi enggak gitu caranya, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Nih begini caranya nih. Maka Nabi mengatakan, khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya amal tuh sedang aja. Nyantai. Agama ini harus berjalan sampai hari kiamat. Kalau kata Gus Yusuf, nggak bisa jos-josan kita, nggak kuat. Jos-josan sama agama tuh nggak kuat. Agama tuh sudah sempurna. Kalau kita mengamalkan agama, tetap agama telah sempurna. Yang menjadi sempurna agama adalah agama yang sempurna adalah agama yang wujud dalam kehidupan kita. Makanya tenang. Makanya Nabi itu marah sama orang yang terlalu berlebihan. Ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Ini dalam kitab Sunnah wal Bid'ah. Waktu itu kami ngaji sama Kiai Uzairon tuh, di daurah 2. Ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Ya kan, yasumun nahar, siangnya puasa, wa yaqumul lail, malamnya tahajud. Terus begitu. Tapi enggak mempedulikan anak istrinya. Maka istrinya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Abu Darda kalau siang puasa, enggak nyambut gawe, nggak kerja, ya Rasulullah kalau malam saya nggak pernah disentuh. Apa saya ini ya Rasulullah? Saya ini kan istrinya beliau, tapi beliau nggak pernah pegang saya, sibuk dengan Tuhannya. Maka Abu Darda dipanggil. Abu Darda, panggil ke rumahnya Rasul. Dipanggil. Abu Darda, kamu dipanggil sama Nabi. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Darda fa'arta'ati kulladhi haqqin haqqah. Hei Abu Darda, Allah menciptakan segala sesuatu itu punya haknya. Istri kamu punya hak, anak kamu punya hak, mata kamu punya hak. Aku adalah seorang nabi, aku adalah orang yang paling takwa. Aku menikah, kata Nabi, aku menikah, aku tidur, aku makan, aku berpuasa. Aku membaca Quran. Dari situ akhirnya Sayyidina Abu Darda, beliau memperbaiki amalnya. Siang kerja, bercanda dengan anak istrinya, malam tidur dengan istrinya. Jadi nggak bisa kita terlalu jos, nggak bisa. Kenapa? Karena agama ini sudah sempurna. Dan ini harus wujud sampai hari kiamat. Maka kita sebaik-baiknya amal tuh kata Nabi tenang, santai. Khairul umur awsatu. Sebaik-baiknya amal itu adalah tengah-tengah. Waktunya ngaji ya ngaji, waktunya keluar ya keluar, waktunya nisab ya nisab. Ya. Jangan sampai kita dibulak dibalik. Ya, pokoknya waktunya takaza siap takaza.
waktunya ada jamah kita nusro, waktunya kita pas nisab keluar kita keluar, waktunya ngaji. Jangan dibulak-balik. Waktunya kerja ya kerja. Dan seluruh para nabi semua bekerja. Ya, seluruh para sahabat semuanya bekerja. Supaya apa? Supaya menjalani hidup ini dengan takdir melalui ikhtiar. Ikhtiar itu juga termasuk bagian dari takdir Allah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, kata Nabi, maka orang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Jadi seperti itu, paham ya? Terus kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunu du'aatan ilallahi bi'amalikum. Jadilah kamu, ya kan, penyeru dengan amal kamu. Jadi ngasih contoh tuh bukan dengan omongan, dengan amal. Kunu du'atan ilallahi bi'amalikum wala takunu du'atan bi'alsinatikum. Jangan menjadi pendakwah, jangan menjadi penyeru, cuman ngomong tok. Nggak boleh kayak begitu, kata Sayyidina Ali. Ya, kita harus dengan akhlak yang baik. Ya, makanya dalam riwayat dikatakan masuk Islamnya para sahabat itu bukan karena bicaranya Nabi. Dalam riwayat masuk Islamnya para sahabat itu hampir 90% lebih masuk Islamnya sahabat karena amaliyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlaknya Nabi. Ya, karena akhlaknya Nabi. Makanya Imam Ghazali rahmatullah alaih, beliau menulis dalam kitab Mukasyafal Qulutnya tentang bagaimana keutamaan punya akhlak yang baik. Qala Allah ta'ala nabiyhi wa habibihi musanniyan alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya dengan memuji nabinya. Wa mudhiran ni'matahu ladaihi, untuk menampakkan begitu sangat sempurna nabinya kepada kita. Apa firman-Nya Allah? Yang pertama adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu punya akhlak di atas rata-rata. Ya, Nabi Muhammad itu punya akhlak yang sangat mulia. Makanya Sayyidatuna Aisyah beliau mengatakan, an Aisyah taqalat radhiyallahu taala anha, kana nabiyyu khuluquhul Qur'an. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Aisyah, beritahukan kepada kami akhlaknya Nabi. Maka Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Apa akhlaknya Nabi Al-Quran? Yang pertama, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nabi Muhammad itu kalau berjalan rendah, tawadhu. Kalau ada yang mencela, maka beliau mendoakan. Kalau ada yang mencela, dia doakan tuh. Nggak pernah. Tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi marah ketika dicela. Nggak ada. Satu pun hadis, dari mulai hadis Mi'ah, Arba'in, sampai Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah, sampai Mustadraknya Imam Hakim, Musnadnya Imam Ahmad, Muwatta'nya Imam Malik, hadis-hadis yang besar menceritakan kalau Nabi pernah marah karena dicela orang. Tidak ada. Betul, memang kana khuluquhul Qur'an, akhlak Nabi itu Quran. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau beliau dicela, kalau beliau dicaci, maka beliau membalasnya dengan kebaikan dan pujian. Assalamualaikum. Wah, keren banget kayak gitu. Siap nggak kayak gitu? Bohong. Ya kan? Ya kan? Disindir lewat status, indir lagi lewat status lagi. Ya Allah. Wasala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an husnil khulqi. Fatala qaulahu ta'ala. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu. Fatala, maka Nabi membaca qaulahu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, hudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Ada yang datang Mas Haji Ridho ke Nabi, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan agama itu? Itu pertemuan saya sama Pak Dani pertama kali setelah beliau masuk Islam tuh.
sama Kodani. Pertama kali ketemu tuh di rumahnya Pak Haji di depan akuarium arwana itu. Nanya, Ustadz, Islam tuh apa sih? Wah, saya jawabnya simple. Saya jawabnya sebagaimana jawaban Nabi kepada seorang yang bertanya kepada Nabi. Agama Islam itu adalah akhlak yang baik. Maka orang tadi bertanya lagi nih, apa ini maksud dengan akhlak yang baik? Rasulullah SAW membaca ayat khudil afwa. Yang pertama apa? Yang pertama, jadilah pemaaf. Apa tuh akhlak yang baik? Jadilah pemaaf. Wah, berat banget jadi pemaaf itu. Ya, berat banget. Apalagi udah direndahin kita. Apalagi sudah dicaci maki harga diri kita. Ya kan? Maka kata Nabi, kalau seumpama seluruh cobaannya para nabi dikumpulkan menjadi satu dengan cobaanku yang ada di Taif saja, maka cobaan para nabi itu nggak ada artinya. Nabi itu bukan lagi direndahkan di Taif, habis-habisan pokoknya, udah direndahkan, dicaci maki, dihinakan lagi. Masya Allah. Tapi Nabi mengatakan apa? Apa Nabi mengatakan? Allahumma asku basi wa ilaika. Gimana doanya Ustaz Gifar? Ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Illam takun alayya ghadab fala ubali. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Doanya Nabi nih. Apa yang beliau sampaikan ketika pulang dari Taif dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, dalam keadaan sakit hatinya. Bukan lagi robek, berdarah hatinya. Oh, inilah orang yang ngaku jadi nabi. Emang ada? Nggak ada lagi yang lebih baik daripada kamu? Bayangin coba. Sukunya Quraisy, suku tertinggi di dunia Allah ciptakan. Di Taif nggak diterima. Masya Allah. Mending yang gak terimanya para pembesar-pembesar, anak-anak kecil. Muhammad gila, Muhammad tukang sihir. Coba. Makanya Nabi mengatakan, inna asyaddal anbiya ibala'an fal amsal summal amsal. Gak ada cobaan yang paling berat yang Allah berikan kepada para nabi, melainkan Allah berikan kepadaku di satu tempat aja, di Taif itu. Apa yang beliau sampaikan? Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ilaika ashku, ya Allah, aku serahkan semua kelemahanku kepada Engkau ya Allah. Ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, aku serahkan kelemahanku kepada Engkau ya Allah. Dha'fa quwwati, kelemahanku kepada Engkau ya Allah. Wa qillata hilati, lemahnya aku ya Allah. Wahawani 'alan nas, hinanya aku di hadapan manusia ya Allah, kata Nabi. Illam takun alayya ghadab, enggak jadi masalah mereka benci sama saya ya Allah. Wala ubali, enggak jadi masalah ya Allah. Apa pamukasnya Nabi? Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka enggak tahu ya Allah. Fa innahum la ya'lamun ya Allah. Mereka enggak tahu. Aku berharap mungkin kalau hari ini mereka enggak terimaku, tapi demi Allah, dengan kebesaran-Mu ya Allah, semoga dari sulbi-sulbi mereka akan keluar pejuang-pejuang agama. Maka Islam lahir di Indonesia itu karena barokahnya Nabi doa di Taif. Khudil afwa, kata Allah. Jadilah kamu pemaaf, itulah akhlak yang baik. Hari kita dicela, malah kita mencela balik. Hari ini kita dihina, kita menghina balik. Baru diomongin sedikit, baper, nggak ngaji lagi, nggak sholat lagi. Mana mental pejuang kita? Bapernya sama manusia, marahnya sama Allah. Mana mental Nabi kita yang kita bawa mana? Kata cinta kepada Nabi. Maka seorang sahabat tadi bertanya kepada Nabi, akhlak yang baik kata Nabi adalah khudil afwa. Yang Allah sampaikan, jadilah kamu pemaaf. Yang pertama, bisa jadi pemaaf? Banyak orang cerita di sini kepada saya, satu dengan yang lainnya saling musuhan. Di sini loh, ngaji tiap hari, datang bareng-bareng, janggut panjang-panjang, masih aja tidak mau menegur temannya. Maka setelah ini semuanya maaf-maafan. Ada yang datang ke saya, datang ke kamar saya, ini bagaimana, dia udah 4 bulan tiap tahun. Jangan salahkan 4 bulannya Pak, sifatnya aja yang jelek itu.
Paham ya semuanya? Tidak ada lagi sorban besar-besar datang ke atas kamar saya. Hati buruk kepada sesama manusia. Nabi berkata kepada sahabat, ada orang amalnya baik, sholatnya baik, puasanya rajin, baca Qurannya baik, tetapi apa? Syatama hada, wadoroba hada, wa akala malahada. Dia tidak baik akhlaknya, maka di hadapan Allah ada orang yang paling buruk di hadapan Allah. Maka jadilah akhlak yang baik. Wa'mur bil ma'ruf. Yang kedua apa kata Allah? Kata Nabi, wa'mur bil ma'ruf. Yang kedua adalah perintahkan mereka kepada kebaikan. Nah, perintahkannya bukan hanya lewat lisan, tapi lewat amal. Alim bi fi'lika wa la tu'allim bi alsinatika, kata Imam Syafi'i. Apa? Alim bi fi'lika wa la tu'allim bi alsinatika. Ajarkan mereka kepada kebaikan, maka berikan contoh yang baik. Bukan lewat ucapan. Maka tadi saya bilang, masuk Islamnya para sahabat karena akhlaknya Nabi. Nabi punya akhlak yang begitu sangat sempurna. Sampai Nabi ketika sholat subuh, beliau ruku, ditahan oleh malaikat Jibril. Sampai mendekati waktu Isra, ada apa ini Nabi ini? Apakah ada wahyu turun? Ternyata sepupunya Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau tidak ingin melewati kakek seorang kafir yang berjalan di depannya. Setelah Sayyidina Ali sampai ke Masjid Nabawi, kemudian beliau takbir, beliau jadi makmum masbuk, beliau ikut tumanina bersama Nabi dalam rukunya, maka beliau beri'tidal. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa Ali adalah termasuk orang yang bersamamu dalam surga. Kenapa? Punya akhlak yang baik, beliau tidak mau melewati kakek tua yang kafir, tidak mau beliau melewatinya. Karena cerita ini terdengar oleh kakek tersebut, akhirnya kakek satu keluarga mengatakan, saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami semuanya. Akhlak yang baik. Wa'mur bil ma'ruf. Ya kan, perintahkan kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga apa? Wa'arid anil jahilin. Enggak usah berdekatan dengan orang-orang jahil. Makanya kata Imam Ghazali di dalam riwayat beliau mengatakan begini, la tusahib man la yanhaduka halahu wa la yadulluka 'ala Allahi maqalah. Jangan bersahabat kepada orang yang menjatuhkan agamamu. Ya, dan banyak ngomongnya. Jangan. Udah. Ya? Oh, diulangi katanya. Mau direkam sama Fajir itu. Imam Ghazali rahmatullah beliau mengatakan la tusahib man la yunhiduka halahu wa la yadulluka 'ala Allahi maqalah. Jangan bersahabat kepada seorang yang perilakunya tidak baik dan menjatuhkan agamamu. Dan banyak ngomongnya, jangan temenan sama mereka. Makanya Imam Malik rahmatullah alaih pernah ditanya 40 pertanyaan sama orang bodoh, gak dijawab satupun, gak dijawab. Kenapa? Ya karena jadi bodoh. Jadi bodoh. Tinggalin aja, ya, tinggalin. Wa'arid anil jahilin, tinggalin orang-orang jahil, tinggalin. Makanya orang munafik itu setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak sifatnya. Sifat orang munafik apa? Alladzina innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allaha illa qalila. Dia punya tipu daya untuk Allah, Allah juga punya tipu daya untuk dia. Pertama. Yang kedua, Allah sifati orang munafik apa? Kalau sholat malas. Yang ketiga, Allah sifati orang munafik apa? Kalau amal pengen dilihat orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya mengatakan sifatnya orang munafik. Yang pertama, ayatul munafiki salasun. Tandanya orang munafik 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia dusta. Wa idza tumina khon, kalau wa idza tumina, kalau dikasih amanah dia khianat.
ada lagi. Yang keempat adalah kasratul qaul wa qalilul amal. Banyak ngomong, sedikit beramal. Itu sifatnya orang munafik. Paham di sini? Jadi jangan sampai kita terkategorikan sebagai orang munafik. Banyak ngomong, wah kalau udah bayan tuh Masya Allah, udah ceramah tuh Masya Allah. Ya kan, kalau tidur pakai adab-adab, ternyata makin lama keluarnya, makin gak pakai adab-adab tidurnya. Wah. Kalau udah baru karkun baru, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, baca tasbih Fatimahnya pelan-pelan takut kelewat. Subhanallah, subhanallah. Tapi kalau udah karkun lama, udahlah, udah banyak amal. Santai. Ya, kasratul qaul wa qalilul amal. Di antara sifatnya orang munafik yang nomor 4 adalah banyak ngomong tapi sedikit beramal. Paham ya di sini ya? Kemudian Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ayyuhal Walad, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakunu. Ilmu yang tidak disertai dengan amal itu seperti orang gila, dan amal yang tidak disertai seperti kegilaan, dan amal yang tidak disertai dengan ilmu itu tidak akan terjadi. Artinya sebanyak apapun amal kita kalau tidak dengan ilmu, maka tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima. Paham di sini insyaallah? Maka kesimpulannya ngaji malam ini adalah yang pertama, kita harus praktek apa yang kita sampaikan, harus kita amalkan. Jangan terkategorikan sebagai orang kabura maqtan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Yang kedua, kita harus mempunyai akhlak yang baik, yaitu menjadi pemaaf. Insyaallah. Ini terakhir, inna min sifati ahlil jannah la tujadu illa fi karim. Kata Nabi, ada sifatnya ahli surga yang gak ditemukan di dunia kecuali pada diri orang-orang yang mulia. Yang pertama adalah al-afu ala man zolamak, memaafkan kepada orang yang berbuat zolim. Kemudian yang ketiga adalah antasil laman qata'aka, menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga, wa tu'tiya man haramak, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Siap insyaallah? Ngasih sama orang yang benci sama kita. Ya, ngasih sama orang yang benci sama kita. Udah, pokoknya manusia mah kayak begitu. Dilembutin aja, ya, dibaikin aja, ntar juga lama-lama jadi baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semuanya. Dah, takror. Ayo, takror. Allahu Akbar.
Dah, cukup. Insyaallah. Buya, ulangi coba sifatnya orang munafik dalam Al-Quran sama dalam hadis Nabi. Ya. Dia namanya kalau dia mendirikan sholat dia dirikan, bukan ditinggalkan, didirikan tapi malas. Terus kalau dia amal pasti nggak tulus karena Allah, pengen dilihat manusia. Kalau kata Nabi, ayat munafiqin salah. Yang pertama ada 3. Yang pertama iza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong pasti bohong. Wa idza wa'ada akhlaq. Kalau dia janji pasti kasih. Wa idza tumina khon. Kalau dia diberi amanah pasti dia khianat. Terus satu lagi adalah rafratul qaul wa qalilul amal. Banyak akeh nyocote ora nglakone. Oh, nyocot ya. Kalau wis nyocot sapu asyaitonu syaiton. Nah, kalau nyocot buat setan. Nah, kalau buat Nabi bersabda, kalau buat Allah berfirman. Terus 3 perkara yang Nabi sukai di dunia ini. Itu Miftah. Enggak, yang Nabi sukai di dunia ya, di dunia. Yang ketiga sholat. Ya. 3 perkara yang kita di situ boleh berlebihan di dalamnya. Tar. Bonansa. Tempat tinggal, Masya Allah. Apa makalahnya Imam Ghazali, Ustaz Evan? Al-ilmu bila amalin jununu wal amalu bila ilmin la yaku. Dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali, ilmu yang tidak disertai dengan amal itu adalah kegilaan. Amal yang tidak disertai dengan ilmu adalah tidak akan mungkin terjadi. Jadi ilmu harus dengan amal harus dengan ilmu. Maka ngaji itu penting supaya tidak kesasar. Ya. Jadi kalau orang tuh kalau ngajinya lewat YouTube, nggak punya guru, akhirnya bisa menyalahkan Nabi. Bisa menyalahkan Nabi. Wal ya'udzubillah min dzalik. Akhirnya menafsirkan ayat sendiri, menafsirkan hadis sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya neraka jahanam.
Kata Nabi, barang siapa yang belajar tanpa guru, fasyaikhuhu syaitanun, maka gurunya adalah syaitan. Nah, tersesat, maka wajib belajar ya. Sekali lagi saya sampaikan, pokoknya ngaji di Plo ini adalah ngaji nasihat. Kalau di rumahnya ada kajian fikih, ada kajian tauhid, ada kajian tasawuf, ada kajian tajwid, ikut, jangan sampai membatasi diri. Insyaallah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi hadzal majma' warhamna waftah lana wansurna warzuqna. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habbibna ila ahliha wa habbib salihi ahliha ilaina. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma khir lana wa akhtar lana wa saddidna. Allahumma alif baina qulubina ya Allah. Alif baina qulubina wa qulubi hadil ummati ala ta'atik wa khudh min wara'ina wa wara'im birahmatik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin an taghfirana khotoyana wa tuyassira umurana wa tufarrija humumana wa qurubana wa taqdiya hajatina wa duyunana wa tufahimana wa tufahima bina wa tunawwirana wa tunawwiru bina wa taj'alna sababan liman ihtada. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar. Di dalam fadilah sedekah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah datang ke satu rombongan kelompok. Kata beliau, saya pengen doa. Tapi sebelum saya doa, tolong yang masih punya kesel sama orang dimaafkan. Karena Nabi bersabda, barang siapa berdoa sementara dalam majelis tersebut masih ada yang nggak senang sama temannya, apapun alasannya, doa tersebut tidak akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata ngaji Plo doa panjang-panjang tapi nggak Allah qabul. Oh, ternyata ada di antara hati-hati kita yang hari ini masih nggak senang dengan teman-temannya. Wal ya'udzubillah min zalik. Nanti setelah sholawat ini, sholawat ya Rabbana tarofna, ya, kalau enggak pas sholawat saling memaafkan. Jadi enggak ada lagi orang yang datang, saya lagi persiapan ke kamar saya nangis-nangis, kesel sama temennya, ya kan, jenggotnya panjang, wah bajunya dari putih ke warna hitam dah, masa benci sama temennya, paham ya? Enggak ada lagi, pokoknya kita saling memaafkan. Pukul sama Sigit ini disingkirkan, ayo. Kita saling memaafkan dari saya, dari sini mulainya. Ayo Ustaz Gipari, sholawat Ustaz Gipari. Ya Rabb. Sini. Nih. Siap. Wal ikhwani wasairil khillani wa qul lidhi mahabba aujiratin aw suhbah limina ajma amin rabbi. Maafin orang-orang dan manna labi tisabim minna Rasuli. Kamu di mana sekarang? Hah? Yang benar, cari tempat pondok yang baik. I'adal habib liwat aujir. Maafin ya. Suhbah limina ajma amin rabbi asma wajudan manna. Maafin ya.
Rasul. Mir, maafin Mir. Maafin Mir, maafin. Sama-sama. Maafin ya. Ya. Maafin. Alaihi anda. Git, semangat Git. Adik, waduh. Bah, maafin bah. Bah. Bapak-bapak Supra